barayakita.com. barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua kembali di podcast kita di kesempatan hari ini bersama saya Andrea Smeidi, tentunya di barayakita.com. Baik Baraya, pada saat ini seperti yang Baraya lihat, saya berada di sebuah kebun bunga ya. Tepatnya ini di Kampung Tugu, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Baik Baraya, pada kesempatan hari ini kita akan coba mencari inspirasi ya dari salah satu petani bunga yang mudah-mudahan bisa membawa ide-ide cemerlang untuk Anda yang ingin mencari hal-hal baru untuk menambah penghasilan Anda. Baik, bersama saya ada petani bunga yang alhamdulillah sudah sukses juga nih Baraya ya. Ada Kang Tatang Suhayat. Assalamualaikum Kang Tatang. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ini kita ada di kebun Kang Tatang ya, yang banyak loh, ada beberapa petak ya. Iya, beberapa jenis juga. Oke, kita sekarang ada di kebun bunga mawar ya. Iya. Mawar, yang pada saat ini kita yang ada di kebun ini warnanya apa nih Kang? Ini salem atau biasa disebut pit. Pit ya? Iya. Oke, baik. Ini jenis apalan juga. Oke. Baik. Bisa cerita dong sama Baraya semua Kang Tatang? Asal mula dulu Kang Tatang bisa membuat ya usaha atau bertani bunga itu gimana sih ceritanya? Kan biasanya kalau yang muda-muda milenial kan pengennya kerja kantoran lah, PNS lah. Ini kenapa bisa keidean untuk bikin usaha bunga? Awalnya sih di tahun 2015 ya. Ketika itu saya bekerja di sebuah restoran, terus memutuskan untuk keluar karena menyadari potensi di lingkungan ini cukup adalah. Makanya saya coba sedikit-sedikit tanam mawar satu petak, terus kesini ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan ya lumayan lah buat hidup gitu. Itu kenapa ke mawar? Kan berbagai macam bunga kan banyak ya, apalagi di Parongpong ini juga ada nyelir ya, sedap malam dan lain-lainnya. Kenapa dulu milih bunga mawar? Pertama sih karena mawar itu emang bukan kebutuhan pokok, tapi setiap pesta kayak gitu kan memerlukan mawar gitu kan. Setiap ada ucapan. Terus kenapa saya pilih bunga mawar? Karena mawar itu pertama penanamannya satu kali. Satu kali ini? Iya, satu kali. Terus bertahannya itu bisa sampai ke tahunan gitu. Berapa lama ini karena dari kita mulai nanam nih sampai kita mulai bisa panen, berapa lama? Kalau untuk dari nanam sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan? Iya, untuk maksimal. Bisa mulai kita panen? Iya. Dan ini berapa kali panen sih dan sama berapa tahun ini tanaman bunga mawar ini bertahan? Kalau untuk panen sih kita panen 2 hari sekali. 2 hari sekali? Iya, 2 hari sekali. Lumayan dong ya. Terus untuk ketahanannya gimana, pengurusannya kita aja sih, pemeliharaan kita. Bahkan saya sampai ada yang sampai ke 8 tahun. 8 tahun? Ya, wow. Untuk perawatannya sendiri Kang Tatang, ini kesulitan mawar seperti apa? Kesulitannya sih relatif sih, tergantung pengalamannya juga. Kalau menurut saya sih, khususnya untuk jenis apalan itu mudah. Kita kasih pemupukan secara rutin, terus untuk penyiraman juga secara rutin. Kecuali untuk jenis-jenis tertentu agak perawatan khusus. Kayak merah kayak gitu kan. Beda ya? Beda perawatannya. Seperti gimana sih perawatannya beda itu? Kalau untuk merah intensitas penyiramannya agak banyak kayak gitu teh. Terus untuk kan penyakitnya juga kan untuk di merah kayak embun tepungnya itu agak banyak juga. Jadi kita sedikit. Yang putih-putih gitu ya? Iya. Iya. Jadi harus ada apa? Perawatan ekstra ya kayak gitu. Kalau mawar biasanya disiramnya berapa hari sekali sih? Kalau saya rutin 2 hari sekali. 2 hari sekali harus itu ya? Karena mawar kan termasuk tumbuhan yang batangnya itu besar teh, jadi memerlukan banyak air kayak gitu. Terus kenapa sih kalau mawar harus di tiungan? Intinya sih karena ini kalau misalkan tergantung adaptasinya juga sih. Terus untuk penerangan juga kayak gitu kan. Soalnya ini kalau kena air hujan, khususnya untuk jenis mawar kayak ini kan itu masuk mawar Holland teh.
Holland ya, Belanda ya? Iya, dia langsung rusak teh. Kalau kita gitu. disebutnya itu lodroh lah teh, kayak gitu. Lodroh? Ya, jadi rontok daun gitu. Oke. Baik, jadi sebenarnya relatif ya, sulit banget enggak, tapi nggak bisa disepelein juga ya kalau perawatan mawar ya? Iya, tergantung orangnya sih teh. Oh gitu. Katanya manja juga katanya mawar ini kan, kalau kita nggak hati-hati bisa rusak ya? Iya, tergantung orangnya juga sih. Tapi berdasarkan pengalaman sih, karena tiap-tiap petani itu beda sistem juga untuk perawatan mawar. Kayak gitu. Oke. Kalau kita mencoba usaha tani mawar nih Kang, pasti modalnya juga nggak sedikit dong, karena kalau saya lihat kan harus punya saung ya, harus bikin kayak semacam ini ya, medianya ya. Ini juga pasti nggak murah ya. Gimana nih bisa sampai seperti ini? Kalau dari hitung-hitungan, emang sih agak agak tinggi juga ya untuk lumayan modal, ya untuk modal awal gitu kan. Untuk contoh lah, untuk kapasitas misalkan 50 tumbak atau 700 meter persegi, kita memerlukan modal sekitar 60-an lah, kurang lebih segitu. 60 juta rupiah. Sampai lumayan ke 70 ya. 60 sampai 70 juta rupiah ya. Untuk berapa petak tadi? Untuk 50 tumbak atau 700 meter persegi. 50 tumbak ya. Oke. Itu berapa batang yang bisa ditanam? Tergantung kitanya juga. Kalau bisa 5.000 bisa 6.000 lah. Sekitar segituan. Oke, jadi sekitar 70 aman lah ya, 70 juta aman, ya. Berikut perawatan. Misalkan untuk penanaman memerlukan juga perawatannya juga teh. Iya, perawatan hariannya sampai kan kita nunggu sampai 6 bulan tadi ya. Iya. Itu di jumlah jamnya kira-kira berapa dong? Kalau misalkan untuk perawatan, kita obat aja atau pestisida aja, ya agak lumayan lah, sekitar 10 atau 20 jutaan lah, kurang lebih. Kurang lebih ya. Itu sejauh ini untuk mendapatkan modal sebesar itu bagaimana nih Kang Tatang mencari modalnya? Ya, kalau saya sih sistemnya itu karena saya kan terkendala sama modal juga. Iya. Jadi saya bekerja sama dengan finance gitu teh, atau permodalan rakyat lah kayak gitu. Tapi yang tentunya modalnya bunganya lunak ya? Iya, yang pasti yang bunganya lebih kecil lah dari finance atau bank-bank. Tapi itu semua bisa terbayarkan ya Kang Tatang ya? Untuk sejauh ini teh. Ini Kang Tatang berarti dari 2015 sampai sekarang udah berarti hampir 5 tahun ya? 5 tahun teh. Sejauh ini penghasilannya sendiri bagaimana Kang Tatang? Sudah bisa balik modal kah? Gimana? Kalau modal sih untuk setahun juga udah balik. Oh, 1 tahun? Alhamdulillah ya. 1 tahun udah balik. Berarti ini belum bongkar pasang lagi? Belum ya, karena baru 5 tahun ya. Berarti kurang lebih 2 tahunan lagi ya, baru tanam ulang lagi gitu. Kalau ini sih baru teh. Yang petak yang ini ya? Ini baru setahun lah. Baru setahun yang petak yang ini. Nah, Kang Tatang udah tumbaknya udah ditanam sejauh ini 5 tahun ini loh. Kalau saya masih dikit teh. Berapa? Pengen tahu. Ya barangnya kita pengen tahu dong ya. Ya paling sekitar 16 ribuan lah. 16 ribuan? Ya. 16 ribuan apa ini? 16.000 batang. Batang ya? Itu sekitar berapa tumbak semuanya? 160 tumbak lah. 160 tumbak? Ya. Ada yang sewa, ada lahan sendiri. Loh, ada yang nyewa juga? Ada. Kok berani sih nyewa sih Kang Tatang? Rata-rata kan orang punya lahan sendiri baru berani gitu. Kalau kita harus nyewa, itu kemungkinan rugi kan ada. Itu nggak takut nih Kang Tatang? Yang namanya usaha lah teh, pasti kalau untuk resiko rugi ya pasti. Tapi ya kita jalaninnya, karena saya kan bukan sekedar petani juga teh, tapi saya survei juga, menyalurkan barang-barang keluar daerah juga ada gitu. Makanya kalau petani juga saya udah ada sih. Kayak kakak udah masuk mulai dikit-dikit kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi menginspirasi ya. Warga sekitar sini kan saya lihat di kampung sini cukup banyak ya yang tani mawar ya. Iya, kalau di daerah sini sih kebanyakan petani mawar semua. Untuk yang bunga ya. Iya. Selama ini udah bisa membantu warga sekitar dengan memperkerjakan warga segini di sini udah ada dong ya? Ada ya. Alhamdulillah. Jadi rata-rata mereka diperbantukan untuk apa nih Kang Tatang? Karena saya kan fokusnya di pemasaran juga, jadi saya udah jarang ke
paling terus untuk pemberian pestisida kayak gitu aja sih. Alhamdulillah, jadi cukup banyak yang bisa membantu ya, dan terbantukan juga ya. Baik Kang Tatang, selama ini ya, selama 5 tahun untuk pemasaran bunga mawar ini kemana aja? Saya sih ke beberapa daerah di Indonesia teh. Oh, udah sampai ke berbagai pelosok ya? Ya, justru Bandung saya nggak ngincer ke daerah Bandung sendiri sih. Oke, yang saya tahu nih ya Kang Tatang, banyak juga petani-petani bunga ya yang kurang berhasil ya. Yeah. Dalam arti kata mereka paling bertanam, kemudian menyerahkannya kepada bandar. Yeah. Udah gitu cukup di situ aja ya. Kadang-kala kita malah rugi karena modal lebih gede ya daripada keuntungan. Yeah. Nah, ini Kang Tatang mengatasi hal itu karena tadi Kang Tatang bilang ternyata pelosok-pelosok di Bandung malah enggak. Itu kenapa? Dan seperti apa sih tips and triknya? Sebenarnya sih dulu sih kalau untuk pertama kali saya nanam mawar, saya sempat ke pengepul juga teh. Cuma yang saya lihat sih justru itu gimana ya teh ya. Kadang kan ke pengepul untuk beli pupuk kayak gitu, kita harus kasbon kayak gitu. Iya, betul, kasbon dulu. Berdasarkan pengalaman itu sih, saya coba untuk pemasaran langsung teh. Langsung ya? Oke. Karena kan sekarang untuk zaman sekarang itu dipermudah lah teh. Dengan adanya medsos itu kan. Medsos. Saya gunain IG, saya ada gunain Facebook, untuk pemasarannya langsung gitu. Oh, itu mulai kapan terbersit ide untuk memasarkan lewat media sosial? Sekitar paling 2017-2018 tadi. Oke, 2017-2018 asal ke pengepul juga ya? Iya, pengepul juga. Jadi lewat 2 media itu aja atau ada ke apa namanya situs jual beli online gitu nggak? Oh, belum. Belum ya, baru saya ke media sosial. Belum ya. Dan sejauh ini ternyata tanggapan masyarakat bagus ya? Alhamdulillah. Dari mana saja sama ini yang pesan bunga mawar? Kalau saya sih kebanyakan untuk area Jawa teh. Jawa, kayak Semarang kayak gitu teh. Terus ada Lampung, terus ada sempat Bali kayak gitu kan. Pokoknya tiap daerah kita bisa kirim kok. Untuk lebih lengkapnya ya cek aja di Farmros untuk IG-nya. Farmros. Ya. Bisa langsung dicek aja Baraya Farmros. Seperti apa tuh ya usaha Kang Tatang di situ lengkap ada ya. Nggak susah untuk pengirimannya, kan bunga mawar kan nggak terlalu tahan lama ya. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk pengiriman misalnya untuk daerah jauh kita packingnya ya di packingan itu kan harus sesuai standar lah untuk tahan banting kayak gitu. Terus ada diinfus juga teh. Oh, diinfus? Ya, kita pakai kapas. Diinfus juga. Yang cuma di rumah sakit doang. Pakai apa? Pakai kapas. Pakai kapas. Jadi dikasih air. Kasih air. Batangnya dililit gitu? Dililit gitu. Oke, jadi seperti ini ya, nanti batang-batang ininya gitu ya? Iya, kayak gini, ntar dipotong, kasih kapas kayak gitu. Taruh di, apa namanya, kardus atau kayak styrofoam? Dus ya? Ya. Oke. Dan alhamdulillah selama ini aman ya sama penerbangan ke luar pulau? Alhamdulillah untuk keluar pulau aman deh. Ya kadang kan kalau komplain sih ada aja, tapi kan tergantung kitanya juga kan untuk menanggapi komplain tersebut. Jadi permodalan tadi bisa lewat bantuan perbankan juga yang tentunya untuk usaha kecil ya yang bunganya kecil ya, lunak banget ya. Kemudian pemasaran tadi ternyata Kang Tatang mencoba dengan cara atau teknik baru ya dengan menggunakan media sosial dan ternyata itu alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah sejauh ini dilancarkan lah. Justru lebih banyaknya dari situ ya daripada kita door to door atau jual di pasar gitu, enggak ya? Enggak lah, kita kan kapasitasnya agak banyak juga teh. Jadi karena cukup banyak ya, sekali panen berapa banyak nih Kang Tatang? Kalau saya sih kali panen paling antara 80 kayak itu 100 bisa sampai tembus gitu. Itu 80, 100 apa dulu? Itu kalau namanya sih 100 kodi teh. 100 kodi? Pertama 100 biji kalau kita ada 100 kodi. 100 kodi ya? Wow. Isinya itu 20 per kodi. Wow. Alhamdulillah ya banyak ya. Ya tergantung jenisnya sih, kalau untuk kita kan untuk mawar sendiri kan ada beberapa jenis teh ya. Kayak jenis apalan kan. Apalan itu ada beberapa warna kayak putih itu kan apalan, kayak ini kan. Yang ini ya. Terus ada sweet yang pink muda itu jenis apalan juga. Kayak candy, pink tua. Jadi udah berbagai warna ya yang ditanam? Untuk sejauh ini alhamdulillah sih untuk warna udah mulai komplit ya. Kalau ada yang warna biru, ungu itu gimana sih? Betul nggak sih? Kalau ungu sih
itu ada namanya Dolcetto, terus ada juga Cool Water untuk jenis ungu. Terus kalau untuk biru sejauh ini kita kan belum ada pigmen biru. Ya, dengan sistem paling kita pakai celupan atau osmosis kayak gitu. Oh, dicelup gitu. Ya. Untuk mendapatkan benihnya sejauh ini apakah dari wilayah sini aja atau dari mana? Dari wilayah sini teh. Kita khusus untuk pembenihan kan ada dari Cihideng deh namanya. Di Cihideng kan ada pusat dari pembenihan bibit mawar. Ini jenis mawar macam-macam juga ya? Macam-macam. Kan kalau saya nanam dulu perasaan kecil, nggak gede-gede seperti ini. Macam-macam ya? Macam-macam teh. Justru kan yang apa sih yang kelebihan di sini justru kan bendingan ini teh. Kita pakai sistem bending kayak gini. Kayak gini ya? Ya. Jadi dilipat ke bawah untuk menghasilkan tunas yang banyak. Banyak gitu. Ya, dan lurus gini ya? Iya. Kadang-kadang suka mengkol-mengkol. Biasanya sih tanpa di bending kalau itu kan. Seperti itu. Kalau sistem tanpa di bending ya sekali panen habis udah. Kita kan kalau kayak gini kan berapa bendingan yang ke bawah, misalkan 3 muncul 3 tunas baru. Oke, jadi banyak tunasnya ya. Jadi lebih banyak juga bunga yang nanti bisa dipanen ya? Iya. Kayak gitu. Kalau untuk harga bagaimana nih tentang sejauh ini rata-rata di pasaran? Kalau untuk sejauh ini justru kalau untuk harga kita tentatif deh. Apalagi ini ya tergantung cuaca juga ya. Iya. Apalagi kan di tengah kondisi kayak gini. Pandemi ya. Karena kemarin saya dengar selama pandemi juga petani bunga banyak yang agak jatuh ya. Gimana kemarin, bisa cerita sedikit yang pandemi? Kalau sebenarnya sih untuk pandemi corona emang benar-benar yang namanya petani nggak khusus petani bunga aja terpukul semua teh. Apalagi kan untuk pesta pernikahan udah nggak ada kayak gini kan. Sampai sekarang juga masih belum bebas ya. Belum bebas juga kan. Sejauh ini sih untuk penurunannya drastis banget nih. Apalagi kan sekarang mempengaruhi harga juga teh. Iya. Makanya kalau dulu kan saya bisa jual 80 gitu kan, 70 kayak gitu. Sekarang ya paling 50 teh. Kayak gitu lah. Rata-rata ya. Per kodi ya. Per kodi ya. Tergantung juga grade-nya teh. Kayak grade kayak gini kan. Ini maksudnya grade A kayak gitu kan. Oh, ini grade A kayak gini ya. Ya karena bagus-bagus banget ini ya. Besar lagi ya. Dan tinggi ya. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk harga juga cukup ini ya, bagus ya. Hanya sekarang memang agak sedikit di bawahnya udah mulai merangkak lagi ya sekarang ya. Mulai merangkak. Baru bulan apa nih sejak pandemi berlangsung baru mulai panen lagi? Bukan panen, diperjualbelikan secara bagus lagi? Sebenarnya sih kalau untuk pemakaian bunga tiap minggu ada teh. Cuma ya apa sih? Jadi gimana ya? Mungkin karena akibat COVID ini gitu kan ya. Jadi untuk pemasarannya agak turun, tapi alhamdulillah untuk bulan kemarin udah mulai naik lagi tuh. Apalagi mudah-mudahan lah untuk perizinan untuk acara pernikahannya udah bisa kayak gitu kan. Sehingga petani bunga bisa bergairah kembali lah. Amin. Luar biasa nih Mbak Raya ya, inspirasi yang kita bisa dapatkan dari seorang Tatang ya ini yang ternyata walaupun milenial tapi ternyata memiliki ide cemerlang untuk membuat usaha tani bunga dan bahkan pengusaha bunga juga sekarang ya, yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Mbak Raya semua. Oke Kak Tatang, untuk Mbak Raya semua yang pengen mencoba ya bertani bunga, punya lahan, pengen juga mencoba keberuntungan di dunia mawar ini, boleh dong tips and triknya untuk Mbak Raya semua? Kalau untuk pemula sih, sebenarnya sih kita jangan takut untuk mencoba lah teh. Berbagai usaha kita jalani, yang mana yang cocok ya kita pilih gitu kan. Karena menurut pengalaman saya sih sebenarnya khususnya untuk daerah Parongpong ya, daerah sini. Nggak ada yang namanya pengangguran. Nggak ada ya, semuanya bisa beraktivitas ya walaupun di bidang tani ya. Yang ada juga pangadulan. Jangan-jangan Anda ayo. Karena setiap di sini potensinya banyak sekali teh, mulai dari tanaman hias gitu kan, terus tanaman kayak gini, tanaman bunga potong, terus untuk hasil pertanian. Pokoknya manfaatin waktu Anda gitu kan untuk merubah. Kita jangan jadi pekerja terus lah. Apalagi saya sendiri sadar lah teh. Rasakannya dulu tadi bilang pernah kerja di restoran ya. Itu berapa lama kerja di restoran sampai akhirnya beralih ke tani bunga? 8 tahun deh. 8 tahun ya. Karena saya menyadari bahwa pendidikan saya nggak tinggi. Terus di sini ada potensi, kenapa enggak saya coba? 8 tahun. Lulusan dulu dari mana? Alumni SMA Tilu teh. Oh. Cimahi ya? Cimahi. Oke. Membesarkan nama SMA 3 dong ya.
dan akhirnya keidean untuk bikin usaha tani dan berhasil alhamdulillah. Saya sih slogan saya sih, saya petani muda lah, petani milenial. Iya. Pokoknya jangan ragu untuk jadi petani. Pokoknya justru kita harus bangga lah jadi petani. Harus ya. Karena yang muda-muda kadang-kadang kan, apa sih petani kotor katanya, biasanya malu gitu. Iya. Gitu. Biasanya sih kalau saya lihat gitu kan, justru petani itu kalau udah nggak ada kerjaan lain baru ke petani. Padahal kan di sini banyak potensinya. Justru salah ya. Harusnya kita harus fokus ya. Fokus. Dan semua bisa melakukan itu ya, walaupun masih muda, walaupun nggak punya modal. Gimana dong yang nggak punya modal? Idenya sebenarnya gimana? Kalau modal sih kita bisa cari. Justru kemauan dulu yang harus kita utamain dulu kan. Kemauan dulu nih Baraya. Ya. Hal-hal lainnya apa dong biar tambah semangat dong Baraya untuk memulai usahanya? Pokoknya intinya sih jangan terlalu cepat puas. Kita harus saling terus evaluasi lah kelemahan kita, karena kita kan nggak tahu kan bisnis kita itu berjalan sampai kapan, tergantung kitanya sendiri gitu aja sih. Oke. Baik, kalau Baraya pengen tahu lebih jelasnya dan pengen order juga bunganya, kemana dong Kang Tatang bisa sampaikan kepada Baraya semua? Cek aja di IG saya Farmer Rose. Farmer Roses ya. Farmer Roses. Itu artinya lah petani mawar lah. Petani mawar. Karena saya petani mawar. Di situ lengkap ya, ada nomor handphone semuanya. Jadi kalau misalkan ada Baraya yang pengen pesan dalam jumlah banyak, apalagi sangat terbuka ya. Oke, baik. Begitu Baraya, luar biasa. Nanti kita akan lihat ya seperti apa bunga-bunga yang udah dipanen ya. Tadi juga habis panen ya. Tadi seharian ya kayaknya ngurusin bunga-bunga ya. Nanti kita akan cek ya hasilnya seperti apa. Jadi tetap di barayakita.com. Mudah-mudahan obrolan kita yang akan datang bisa menginspirasi Baraya semua. Saya Andrea Smedi melaporkan, tentunya hanya untuk barayakita.com yang disupport oleh rekan kami CV Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Baraya, kita sekarang sampai di tempat penyimpanan bunga ya, hasil panen dari kebunnya Kang Tatang. Kita lihat nih hasilnya ya. Kita masuk nih Kang Tatang. Silakan. Coba Kang Tatang, ini di sini ada banyak bunga yang ini dipanen khusus hari ini saja atau gimana sih sejauh ini siklusnya seperti apa? Iya, ini panenan hari ini sisa dari pengiriman tadi. Hari ini ya. Oke, ini banyak sekali nih. Jadi setelah tadi dipanen, terus prosesnya tadi gimana dulu Kang Tatang? Pertama dipanen sih kita yang namanya dirorot dulu teh, dibuang dulu duri-durinya. Durinya ya. Terus kita packing 20 kayak gini teh. Oke, segitu 20? Iya. Satu gini, satu kodi. Ya, satu kodi. Satu kodi ya, segini satu kodi nih Baraya. 20 ya. Wah. Oke, jadi dibuang dulu durinya, dipotong batangnya ya biar tidak terlalu panjang juga ya? Iya, diratain deh. Diratain, baru diikat. Iya, diikat. Tadi ngikatnya pakai apa sih, karet? Pakai karet gelang. Pakai karet gelang ya. Oke, itu biasanya tangan ini dong ya? Udah biasa. Udah sering makan duri? Makan sehari-hari. Berdarah-darah ya? Oh enggak sih. Enggak ya? Perih aja. Perih ya? Biasanya ada alatnya khusus nggak sih kalau kita membuang duri-durinya? Ada sih. Ada ya? Biar nggak terlalu luka ya? Iya. Oke, jadi hari ini tadi hasilnya sebegini. Ini tadi apa sisanya aja kayaknya ya? Oh tadi saya lihat banyak banget loh. Iya. Ini berapa banyak hari ini terkumpul Kang Tatang sama yang tadi udah keluar? Ya paling kurang lebih 80-an teh. 80-an? Iya, 80-an. Jadi setelah dipanen, dibersihkan, dihitung ya per kodi, baru dimasukkan ke sini. Selanjutnya nanti mau diapain nih Kang Tatang? Ini buat kiriman nanti hari Minggu ada, besok. Terus ini ada. Jadi langsung dikemas nanti ya? Dikemas dan dikirimkan? Ya, di sini mawarnya fresh lah. Oke, selalu fresh ya? Karena tiap hari panennya ya? 2 hari sekali. 2 hari sekali, ya 2 hari sekali. Terus nanti pengirimannya via apa? Pertama sih untuk pengiriman untuk area kayak Bali kayak gitu itu via kargo teh. Terus untuk kayak Semarang itu bisa alternatif via kereta api juga bisa. Terus untuk via bus paling kayak gitu teh. Oke. Ini kalau Baraya beli mawar biar awet, gimana sih cara untuk menyimpannya? Intinya sih
Justru kalau untuk perawatan sendiri itu harus mawar itu kan gimana ya, jadi harus segar terus ya airnya gitu ya. Minimal lah potong sedikit-sedikit. Oh, tiap hari? Potong bawahnya ya? Potong, masukin ke vas lagi? Airnya ganti nggak sih kalau kita beli mawar? Bisa, harus diganti deh. Diganti ya tiap hari ya? Oke. Usah ditambahin garam, katanya biar lama pakai garam. Enggak ya? Nggak usah. Lebih alami. Biar asin. Dan ini kuat berapa lama nih Kang Tatang? Tergantung cuaca dan kondisi juga teh. Kalau untuk cuaca sekarang kan musimnya musim hujan teh. Dingin ya. Jadi kelembapannya cukup tinggi. Jadi awet ya biasanya ya? Justru kurang awet ya. Oh justru gitu? Iya. Salah saya ilmunya ya. Justru kurang awet ya? Iya. Kenapa bisa gitu ya? Kelembabannya. Kita. Saya pikir kalau tambah dingin tambah awet ternyata enggak. Justru cepat busuk teh. Kalau dibungkus kayak gitu kan cepat busuk. Kecuali kalau untuk musim kemarau justru lebih bagus. Lebih tahan lama. Lebih tahan lama ya. Oke. Baik, ini rencananya mau dikirim kemana nih Kang Tatang? Kalau ini sih untuk ke Semarang deh. Ke Semarang ya. Biasanya sekali pengiriman berapa kodi itu? Biasanya ada yang abodemen, ada sistem pre-order kayak gitu teh. Untuk Semarang 2 minggu seminggu 2 kali 50-50. Untuk wedding biasanya ya? Untuk turis. Turis. Okay. Ada wedding ada ya? Bisa sih kalau wedding campur teh. Campur warnanya? Iya. Biasanya sih main karena kita kan sistemnya itu kalau wedding kebanyakannya itu paling sukanya itu di 3 warna itu teh. Antara putih, pengsut sama salem gitu. Salem ya? Iya. Ini kan masih kuncup gini, nanti makan lagi berapa hari kemudian nih? Besok juga mau. Besok makan ini ya, kayak gini ya? Oke. Baik. Mantap ya, warnanya semua rupa-rupa. Putih, merah, salem, pink tua. Apa lagi? Pink tua, pinknya juga macam-macam ya? Untuk warna-warna lain menyusul lah. Ini yang paling mahal biasanya jenis yang mana? Kalau di saya sendiri, untuk yang paling mahal ya paling di merah. Yang merah ya? Ya. Ini merah darah. Cuma nggak terlalu signifikan lah. Merah darah, Anda cinta. Namanya ini Sexy Red ya. Yang mana? Yang merah ini. Yang merah ini ya? Oke. Sexy Red. Sexy Red? Iya. Wow, seksi ya. Wajahnya mawar sih. Ini bagus banget soalnya beda ya ini ya. Iya. Tuh bentuknya tuh Baraya ya, bagus sekali. Oke. Baik Baraya, demikian ya kita sudah melihat hasil panen Kang Tatang ya, petani bunga mawar dari Kampung Tugu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tetap di barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com